warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Alfian Nurfaiza, saya dari STR Gizi semester 5 Poltekkes Kemenkes Semarang. Pada kesempatan ini saya akan sharing dengan teman-teman tentang penambahan boraks di dalam bahan pangan. Jadi let's get started. Boraks adalah salah satu bahan kimia yang penggunaannya itu biasa digunakan pada bahan pangan, namun banyak terjadi kesalahan dan kesalahpahaman sehingga boraks ini masih digunakan padahal boraks itu sangat berbahaya. Sudah jelas dicantumkan dalam Undang-Undang RI tahun 96 pasal 10 ayat 1 mengenai keamanan pangan bahwa boraks itu tidak seharusnya dicampurkan dalam bahan pangan atau menjadi salah satu BTP karena boraks tidak memenuhi standar. Nah, boraks ini bersifat sangat toksik bagi sel dan beresiko terhadap kesehatan manusia yang mengonsumsi makanan boraks. Akibat yang ditimbulkan antara lain anoreksia, penurunan berat badan, muntah, diare, ruam kulit, kebotakan, anemia, dan konvulsi. Apabila penggunaan boraks itu terjadi terus-menerus, maka akan bisa mengakibatkan gangguan mental dan akibat yang lain lebih fatal lagi. Kemudian sayangnya, padahal kita sudah tahu boraks itu bahaya, tapi masih banyak sekali pedagang di luar sana yang mencampur boraks ke dalam makanannya itu untuk tujuan-tujuan tertentu, dan biasanya itu yang dicampurkan boraks ada bakso, ada tahu, dan ada sosis. Nah, pada hari ini saya akan sharing dengan teman-teman bagaimana cara menganalisa kandungan boraks di dalam bahan pangan dengan menggunakan bahan-bahan kimia yang ada di laboratorium, serta ada juga bahan yang dapat mengetes boraks itu ada atau tidak dalam bahan pangan dengan menggunakan bahan yang relatif murah. Kemudian langkah-langkahnya itu, pertama kita siapkan larutan kunyit. Kita haluskan kunyit, kemudian kita ambil sarinya saja. Kemudian setelah itu kita siapkan tusuk gigi. Kemudian tusuk gigi tersebut direndam di dalam larutan kunyit kurang lebih 3 jam. Semakin lama semakin baik karena nanti tusuk gigi ini akan berubah warna menjadi kuning. Kemudian setelah itu kita melakukan persiapan sampel. Sampel yang akan diuji boleh bakso, boleh tahu, boleh sosis. Suka-suka teman-teman aja. Terus kemudian pentol, bakso, tahu, dan sosis direndam di dalam larutan boraks selama kurang lebih 2 jam. Kemudian sediakan piring yang tanpa boraks, piringnya bersih. Kemudian hal ini bertujuan untuk membandingkan reaksi sampel menggunakan boraks dan tidak menggunakan boraks terhadap tusuk gigi pada kunyit. Kemudian tahap terakhir, tusuk gigi yang sudah tercampur warna dengan rendaman kunyit dengan sampel yang sudah kita siapkan tadi. Kemudian tunggu selama 10 detik. Kemudian dilepas tusuk gigi tersebut dan kita bisa melihat perubahan warna yang terjadi pada tusuk gigi tersebut. Dan apabila warna itu berubah menjadi merah kecoklatan, itu artinya sampel tersebut positif terhadap boraks, dan jika tidak, itu artinya negatif terhadap boraks. Kemudian ciri-ciri makanan yang biasanya ditambahkan boraks itu biasanya teksturnya jauh lebih kenyal dan aromanya itu berbeda dengan aroma makanan pada umumnya, seperti misalkan bakso ayam harusnya kan bau ayam, tapi untuk boraks biasanya agak sedikit berbeda. Kemudian biasanya itu jarang didatangi lalat, dan biasanya kalau makanan yang justru tidak mengandung boraks malah lebih banyak mengundang lalat untuk datang. Dan saya harap sharing yang saya lakukan dengan teman-teman ini bisa berguna untuk teman-teman lebih berhati-hati dalam memilih makanan yang ada di sekitar teman-teman, dan lebih mawas diri bahwa tidak menutup kemungkinan makanan yang kita konsumsi sehari-hari bisa mengandung bahan-bahan yang seharusnya tidak kita konsumsi.
Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.